Selamat pagi para sahabat sekalian dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Rinong Dukin Alto, dalam Renungan Embun Rohani Pagi dari Kota Ambon, Manisi, Rabu 27 Januari 2021. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau telah menaburkan benih sabda-Mu dalam hati dan jiwa kami. Kami mohon, kuatkanlah kami dengan firman-Mu yang akan kami dengar. Semoga melaluinya kami dikuatkan untuk menaburkan benih cinta kasih, keadilan dan kebaikan bagi sesama kami. Doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus mengajar di tepi danau Galilea. Maka datanglah orang yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia, sehingga ia terpaksa naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh. Ia lalu duduk di situ, sedangkan semua orang banyak itu ada di darat di tepi danau itu. Dan Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dalam bentuk perumpamaan. Dalam ajarannya itu Yesus berkata kepada mereka, "Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung-burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga benih itu tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu tumbuh dengan subur dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat." Dan Yesus bersabda lagi, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Ketika Yesus sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid menanyakan arti perumpamaan itu. Jawabnya, "Kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam bentuk perumpamaan, supaya sekalipun melihat mereka tidak menangkap, sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti, biar mereka jangan berbalik dan mendapat ampun." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Penabur itu menaburkan sabda. Orang-orang yang di pinggir jalan tempat sabda itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengarkan sabda. Lalu datanglah iblis dan mengambil sabda yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengarkan sabda itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi sabda itu tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena sabda itu, mereka segera murtad. Dan yang lain yang ditaburkan di tengah semak duri, ialah yang mendengarkan sabda itu. Tapi sabda itu lalu dihimpit oleh kekhawatiran dunia, tipu daya dan kekayaan, dan keinginan-keinginan akan hal yang lain, sehingga sabda itu tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik, ialah orang yang mendengarkan dan menyambut sabda itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tetaplah menyimpan sabda itu di dalam hatimu.
sabda atau firman adalah Tuhan sendiri. Karena itu sesaat ketika Anda mendengarkan sabda Tuhan, sesungguhnya Anda sedang mendengarkan Dia yang bersabda. Dan ketika Anda memelihara sabda itu di dalam hatimu, maka sesungguhnya yang tinggal di dalam hatimu bukan kata-kata, tetapi Tuhan sendiri. Para sahabat sekalian, hari ini kita mendengarkan sebuah firman yang sungguh memberikan banyak inspirasi kepada kita. Penabur, benih yang ditaburkan, tanah yang menerima taburan, tapi juga orang-orang yang menghalang-halangi atau bahkan merusak dan mematikan benih itu. Tapi apa yang paling penting dari perumpamaan ini adalah kita yakin dan percaya bahwa kita telah memiliki sabda itu, yakni Tuhan sendiri. Sesaat ketika Anda menerima sabda itu, maka jaga dan peliharalah, karena Dia adalah Tuhan yang akan memberikan kekuatan, yang akan memberikan inspirasi kepada Anda untuk selalu melakukan kebaikan, bersikap adil dan jujur dalam hidupmu. Hari ini kita diingatkan sekali lagi bahwa sabda itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Bukan hanya di antara kita, tapi sesungguhnya Dia tinggal di dalam hati dan jiwa kita. Karena itu tugas kita adalah menjaga agar Dia tetap tinggal di sana. Dan sesaat ketika Ia tinggal di sana, Dia akan memberikan kekuatan, Dia akan memberikan penghiburan, Dia akan memberikan inspirasi kepada Anda untuk menjalani hidup Anda dengan penuh kebaikan. Dan ketika Dia ada di sana, maka hidupmu akan berbuah berkat bagi sesama. Semoga demikian. Amin. Tuhan sertamu. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.